Andi melintasi jalan raya yang sepi dan berliku di tengah malam. Dia baru saja menyeberangi sebuah jembatan tua ketika kendaraannya tiba-tiba mati. Andi mencoba menyalakan mesin mobilnya berkali-kali, tetapi tetap tidak berhasil. Dia merasa frustasi, tetapi tahu bahwa dia harus mencari penginapan untuk menginap semalam dan menyelesaikan masalah kendaraannya di pagi hari. Andi melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, mencari penginapan di desa terdekat. Namun, desa itu tampaknya sangat terpencil, dengan jalan-jalan yang gelap dan rumah-rumah yang terlihat kosong dan terlantar. Saat sedang mencari-cari, Andi merasakan keberadaan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Suara langkah kaki yang aneh terdengar di belakangnya. Andi mulai merasa takut dan berjalan lebih cepat, tetapi suara langkah kaki tersebut terus mengikutinya. Andi berbalik dan melihat bayangan sosok mengerikan yang berdiri di tengah jalan. Dia merasa ngeri dan menatap sosok itu dengan takjub. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, tetapi tubuhnya tidak memiliki kaki, melainkan berbentuk seperti ekor ikan. Andi terkejut dan ketakutan, namun penasaran. Siapakah sosok mengerikan itu? Dan mengapa dia mengikuti langkah-langkah Andi? Andi mencoba untuk menghubungi orang di desa terdekat, tetapi tidak ada sinyal telepon seluler. Dia merasa putus asa dan kembali ke jalan raya. Namun, dia merasa bahwa sosok misterius itu masih mengikuti langkahnya, membuatnya semakin merasa takut. Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa tersebut dan sosok mengerikan itu, meskipun dia tahu bahwa tindakan tersebut sangat berisiko. Dia merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi di desa terpencil itu. Setelah berjalan-jalan di sekitar desa, Andi menemukan sebuah kedai kecil yang masih buka di tengah malam. Dia masuk dan memesan segelas kopi dari pemiliknya, seorang pria tua yang tampaknya tidak terkejut dengan kehadiran Andi di sana. "Maaf, Bapak. Saya sedang mencari penginapan di desa ini, tapi tidak ada yang terlihat," kata Andi. "Penginapan? Tidak ada penginapan di desa ini. Tapi saya bisa menawarkan tempat bermalam di rumah saya," jawab pria tua itu dengan senyum misterius. Andi merasa agak curiga dengan tawaran pria tua tersebut, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia menerima tawaran itu dan diberi kunci kamar di lantai atas. Andi merasa agak gelisah saat berjalan di lorong yang gelap, namun dia mencoba mengesampingkan perasaan takutnya dan segera masuk ke kamar. Saat dia membuka pintu kamar, dia merasakan kehadiran sosok misterius yang sama seperti yang mengikuti langkah-langkahnya di jalan raya. Dia berpaling dan melihat sosok itu di balik jendela kamar. Dia menjerit ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi pintu kamar terkunci dari luar. Andi berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Dia mulai merasa tidak berdaya dan terjebak dalam kamar yang sunyi dan gelap. Setelah beberapa saat, dia terdengar suara seseorang yang datang ke kamar. "Apakah Anda baik-baik saja, Pak?" tanya pria tua itu dengan senyum misterius. "Tidak, ada sosok mengerikan di luar jendela kamar saya," jawab Andi dengan suara gemetar. "Oh, jangan khawatir. Itu hanya kuntilanak desa ini. Dia biasa datang untuk menakuti orang-orang yang baru datang ke desa," kata pria tua itu dengan nada santai. Andi merasa terkejut dan ketakutan. "Kuntilanak? Apa itu benar-benar nyata?" tanya Andi. "Ya, tentu saja. Desa ini penuh dengan cerita horor dan misteri. Kami memang tidak pernah menceritakan rahasia desa kami kepada orang asing, tetapi saya rasa Anda berhak untuk mengetahuinya sekarang," kata pria tua itu sambil tersenyum misterius. Andi merasa tidak nyaman dengan suasana di dalam kamar tersebut. Dia merasa ingin pergi dari desa itu secepat mungkin dan tidak ingin tahu tentang rahasia-rahasia gelap di desa tersebut. "Tolong, saya ingin pergi dari desa ini sekarang juga," kata Andi dengan suara serak. "Maaf, Pak. Kami tidak memiliki kendaraan untuk membawa Anda pergi. Anda harus menunggu hingga pagi," kata pria tua itu dengan nada tegas. Andi merasa putus asa. Dia merasa terjebak dalam desa yang mengerikan. Andi terjebak di desa terpencil tersebut, dia berusaha untuk tidur, tetapi tidak bisa karena masih merasakan ketakutan. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan-jalan di sekitar kamar. Tiba-tiba, dia terdengar suara bisikan yang misterius. Keluar dari sini sebelum terlambat," bisik suara tersebut. Andi merasa sangat ketakutan. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok misterius di sudut kamar.
Dia berusaha untuk keluar dari kamar, tetapi pintu kamar masih terkunci. Dia merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tolong bukakan pintu kamar ini," kata Andi dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Andi melihat ke arah pintu dan melihat sosok misterius yang mengintip ke dalam kamar. "Andi, keluar dari sini sebelum terlambat. Kuntilanak akan datang untuk mengambilmu," bisik sosok misterius tersebut. Andi merasa ketakutan dan berlari keluar dari kamar. Dia berjalan-jalan di sekitar desa dengan rasa takut yang masih ada dalam dirinya. Dia melihat sosok misterius di sudut-sudut jalan. Dia merasa seperti diawasi oleh seseorang yang tidak terlihat. "Tolong, jangan ganggu saya lagi," kata Andi dengan suara bergetar. Tiba-tiba, Andi merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berpaling dan melihat sosok misterius yang mengerikan, sosok kuntilanak. "Kamu akan menjadi milikku sekarang," kata kuntilanak dengan suara seram. Andi berteriak dan berlari secepat mungkin, tetapi kuntilanak terus mengejarnya. Dia melihat sebuah rumah yang masih terang dan berlari menuju rumah tersebut. Tolong bantu saya," kata Andi dengan suara melengking. Tiba-tiba, kuntilanak menghilang. Andi merasa lega dan melihat ke arah rumah yang dia tuju. Dia melihat sosok misterius di depan rumah tersebut. Sosok misterius tersebut mengenali Andi dan mengundangnya untuk masuk ke dalam rumah. "Selamat datang, Andi. Aku tahu kamu mencari tempat yang aman di desa ini," kata sosok misterius tersebut dengan senyum misterius. Andi merasa terkejut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di desa ini. Dia merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Andi duduk di ruangan yang terasa sangat misterius. Ruangan tersebut dihiasi dengan benda-benda aneh dan pencahayaannya redup. Sosok misterius yang membawa Andi masuk ke dalam rumah tersebut duduk di depannya. "Aku tahu kamu sedang mencari tahu tentang kuntilanak yang ada di desa ini, kan?" tanya sosok misterius tersebut. Andi mengangguk perlahan. Dia masih merasa takut dengan kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi di desa tersebut. "Aku akan memberitahumu rahasia tentang kuntilanak tersebut. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu percaya dengan keberadaan makhluk halus?" tanya sosok misterius tersebut dengan suara misterius. Andi ragu-ragu sejenak. Dia ingin berpikir sebelum memberikan jawaban. "Aku tidak tahu. Tapi setelah apa yang aku alami, aku mulai percaya dengan keberadaan makhluk halus," jawab Andi dengan suara perlahan. Sosok misterius tersebut tersenyum misterius. "Bagus, kamu memang cerdas. Sekarang, dengarkanlah dengan baik. Kuntilanak di desa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia mampu mengambil nyawa siapa saja yang melintas di desa ini, terutama pada malam hari." Andi mendengarkan dengan seksama. Dia masih merasa takut dengan keberadaan kuntilanak tersebut. "Tapi kenapa kuntilanak tersebut tidak mengambil nyawaku tadi malam?" tanya Andi dengan rasa penasaran. Sosok misterius tersebut tersenyum misterius lagi. "Karena dia tahu bahwa aku ada di sini. Aku memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kuntilanak. Dan karena itu, aku bisa melindungimu dari kuntilanak tersebut." Andi merasa lega mendengar itu. Dia merasa ada orang yang bisa melindunginya dari keberadaan kuntilanak tersebut. "Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus menemukan benda-benda tertentu yang bisa mengalahkan kekuatan kuntilanak tersebut," kata sosok misterius tersebut. Andi merasa bingung. Dia tidak tahu harus mencari benda-benda tersebut di mana. "Saya akan membantumu menemukan benda-benda tersebut. Tapi ingat, kamu harus mengambilnya sendiri. Dan kamu harus waspada, karena kuntilanak tersebut pasti akan mencoba menghalangimu," kata sosok misterius tersebut. Andi merasa semakin takut dengan keberadaan kuntilanak tersebut. Dia berjanji untuk mencari benda-benda tersebut dan segera kembali ke rumah tersebut. Namun, tiba-tiba sosok misterius tersebut menghilang tanpa jejak, meninggalkan Andi sendirian di ruangan misterius tersebut. Setelah mendapat petunjuk tentang benda-benda yang dapat mengalahkan kuntilanak, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang makhluk halus tersebut. Dia memutuskan untuk mencari warga desa dan bertanya tentang keberadaan kuntilanak. Keesokan harinya, Andi berjalan-jalan di desa dan bertemu dengan seorang warga desa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya. "Maaf, saya ingin bertanya tentang kuntilanak yang ada di desa ini.
Apakah ada yang pernah melihatnya? Tanya Andi dengan rasa penasaran. Warga desa tersebut menatap Andi dengan tatapan yang aneh. Dia tampak ragu untuk menjawab pertanyaan Andi. Kuntilanak? Kamu percaya dengan keberadaannya? Tanya warga desa tersebut dengan suara gemetar. Andi mengangguk perlahan. Dia merasa yakin bahwa kuntilanak tersebut benar-benar ada di desa tersebut. Sudah lama sekali aku tidak mendengar tentang kuntilanak tersebut. Tapi aku masih ingat dengan jelas kejadian yang terjadi di desa ini beberapa tahun yang lalu, kata warga desa tersebut dengan suara gemetar. Andi merasa penasaran dan meminta warga desa tersebut untuk menceritakan kisah tersebut. Pada suatu malam, seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba muncul di desa ini. Dia mengaku sebagai seorang pengemis dan meminta bantuan kepada warga desa. Tapi ada yang aneh dengan wanita tersebut. Dia selalu berjalan-jalan sendirian di malam hari, sering terdengar suara aneh di sekitar tempat dia tinggal, cerita warga desa. Andi merasa tertarik dengan cerita tersebut. Dia terus mendengarkan dengan seksama. Suatu malam, salah satu warga desa mendekati wanita tersebut dan menawarkan bantuan. Tapi ketika wanita tersebut berbalik, wajahnya berubah menjadi wajah kuntilanak yang menyeramkan. Warga desa tersebut terkejut dan langsung melarikan diri. Sejak itu, kuntilanak tersebut sering muncul di desa ini dan menakuti warga desa, lanjut warga desa tersebut. Andi merasa takut dan berterima kasih pada warga desa tersebut atas ceritanya. Dia mengucapkan selamat tinggal dan bergegas kembali ke rumah misterius tersebut. Dia merasa semakin yakin bahwa kuntilanak tersebut benar-benar ada di desa tersebut dan dia harus segera mencari benda-benda yang dapat mengalahkan kekuatannya. Andi kembali ke rumah dan segera mulai mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak. Dia mencari referensi dari buku-buku tentang makhluk halus dan legenda urban. Setelah berjam-jam membaca, dia menemukan beberapa benda yang dapat mengalahkan kuntilanak. Keesokan harinya, Andi kembali ke desa dan mencari toko-toko yang menjual barang-barang yang dibutuhkannya. Dia akhirnya menemukan toko yang menjual peralatan spiritual. Permisi, apakah Anda menjual barang-barang yang dapat melawan makhluk halus seperti kuntilanak? Tanya Andi pada penjaga toko. Penjaga toko menatap Andi dengan tatapan yang aneh. Dia terlihat ragu untuk menjawab pertanyaan Andi. Apakah kamu yakin ingin mencarinya? Tanya penjaga toko dengan suara gemetar. Andi mengangguk perlahan dan mengatakan bahwa dia sangat yakin. Penjaga toko mengeluarkan beberapa barang dari gudang toko dan menunjukkannya pada Andi. Ini adalah benda-benda yang dapat mengalahkan kuntilanak. Tapi hati-hati, kekuatan kuntilanak sangat kuat dan berbahaya. Jangan sekali-kali meremehkannya, kata penjaga toko tersebut dengan suara serak. Andi mengucapkan terima kasih dan membayar barang yang dibelinya. Dia kemudian kembali ke rumah misterius tersebut dan segera mulai menyiapkan benda-benda tersebut. Tiba-tiba, Andi merasakan ada yang aneh di sekitarnya. Dia mendengar suara aneh dan merasa ada yang mengintipnya dari balik jendela. Dia segera memeriksa jendela tersebut, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Andi, jangan remehkan kekuatan kuntilanak. Dia selalu mengintai dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Kamu harus lebih berhati-hati, kata suara misterius yang terdengar dari dalam rumah. Andi merasa takut dan berterima kasih pada suara tersebut atas peringatannya. Dia kemudian kembali melanjutkan persiapannya untuk menghadapi kuntilanak. Setelah mempersiapkan diri dengan barang-barang yang dapat melawan kuntilanak, Andi memutuskan untuk mencari bantuan dari ahli supranatural. Dia menanyakan ke beberapa orang di desa dan akhirnya mendapatkan informasi tentang seorang ahli spiritual yang tinggal di sebuah desa tetangga. Andi memutuskan untuk segera pergi ke desa tersebut dan mencari ahli tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, Andi akhirnya tiba di desa. Dia segera mencari keberadaan sang ahli dan berhasil menemukannya di sebuah rumah tua di pinggir desa. Salam, Pak. Saya sedang mencari bantuan dari Anda untuk melawan kuntilanak di desa saya, kata Andi kepada sang ahli. Kuntilanak? Kamu sudah mencoba apa saja untuk melawan dia? Tanya sang ahli dengan suara serak. Andi menceritakan tentang persiapannya dan barang-barang yang telah dibelinya. Sang ahli memandang Andi dengan tatapan yang tajam dan kemudian berkata, kamu memang sudah cukup siap, tapi kuntilanak memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat. Saya akan membantumu, tetapi kamu harus siap menghadapi risiko besar. Andi mengangguk dan siap menerima risiko tersebut.
Sang ahli kemudian memberikan beberapa benda spiritual kepada Andi dan memberikan instruksi bagaimana menggunakannya. Sekarang, kamu harus kembali ke desamu sekarang dan segera melawan kuntilanak. Jangan menunda-nunda lagi, dia semakin kuat setiap harinya, kata sang ahli dengan suara yang menggema. Andi mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan desa tersebut dengan hati yang penuh ketakutan. Dia kembali ke desanya dengan perasaan yang campur aduk, berharap bisa mengalahkan kuntilanak dengan bantuan sang ahli. Andi kembali ke desanya dengan hati-hati dan siap untuk menghadapi kuntilanak. Dia menemukan kuntilanak berada di sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk desa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi, kuntilanak, kata Andi dengan suara lantang. Sekarang kamu akan kudapatkan, seru kuntilanak dengan suaranya yang serak dan menyeramkan. Andi mengeluarkan barang-barang yang telah disiapkannya dan memulai serangan terhadap kuntilanak. Kuntilanak berhasil menghindari serangan pertama Andi dan melawan dengan serangan balik yang keras. Andi menghindari serangan kuntilanak dan berusaha untuk melumpuhkan kuntilanak dengan menggunakan salah satu benda spiritual yang diberikan oleh sang ahli. Namun, kuntilanak terlalu kuat dan berhasil menghindar. Kamu tidak bisa mengalahkanku, manusia kecil, teriak kuntilanak dengan suaranya yang menggema. Andi merasa takut dan cemas, namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terus berusaha dan akhirnya berhasil mengalahkan kuntilanak dengan benda spiritual yang lain. Kamu tidak akan mengganggu desaku lagi, kata Andi dengan suara gemetar. Kuntilanak melihat ke arah Andi dengan tatapan yang menakutkan dan kemudian menghilang dengan cepat. Andi mengambil nafas dalam-dalam dan merasa lega bahwa pertempuran sudah berakhir. Dia mengucapkan terima kasih kepada sang ahli yang telah membantunya dan juga kepada orang-orang di desanya yang memberikan dukungan. Dia tahu bahwa kuntilanak tidak akan pernah benar-benar hilang, namun dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah Andi berhasil mengalahkan kuntilanak, dia bersama-sama dengan sang ahli melakukan ritual pembasmian di desa tersebut. Beberapa warga desa juga turut bergabung dalam ritual tersebut. Kita harus memastikan bahwa kuntilanak benar-benar telah pergi dari desa kita, kata sang ahli kepada mereka. Mereka harus diberitahu, supaya tidak ada yang menganggap bahwa kuntilanak masih berkeliaran di sini, kata Andi. Mereka mulai melakukan ritual pembasmian dengan membakar kemenyan dan menyebarkan air suci ke seluruh sudut desa. Beberapa warga desa yang menyaksikan ritual ini merasa takut, namun mereka tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk keamanan desa mereka. Ketika ritual berlangsung, mereka mendengar suara aneh dan merinding yang menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga desa bahkan melihat bayangan hitam yang melintas cepat. Apakah itu kuntilanak? Tanya seorang warga desa dengan suara gemetar. Andi dan sang ahli melihat ke arah bayangan hitam tersebut. Mereka merasa bahwa itu adalah kuntilanak yang mencoba untuk mengganggu ritual pembasmian. Mari kita berdoa bersama agar kuntilanak benar-benar pergi dari desa ini, kata sang ahli. Mereka semua bersama-sama berdoa dengan penuh keyakinan dan harapan. Setelah beberapa saat, suara aneh dan bayangan hitam tersebut akhirnya menghilang dan ritual pembasmian pun selesai. Kita telah berhasil membasmikan kuntilanak dari desa kita, kata Andi dengan suara gembira. Mereka semua merasa lega dan senang karena desa mereka kembali aman. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada karena kuntilanak bisa kembali kapan saja, namun mereka merasa lebih siap dan kuat untuk menghadapinya. Setelah ritual pembasmian selesai dilakukan, kehidupan di desa kembali normal seperti sedia kala. Warga desa merasa lega dan bersyukur karena kuntilanak akhirnya berhasil diusir dari desa mereka. Andi yang sudah menjadi pahlawan di mata warga desa, merasa senang karena telah bisa membantu warga desa dalam menghadapi kuntilanak. Ia juga merasa bersyukur karena mendapatkan pengalaman dan ilmu baru mengenai dunia mistis. Beberapa hari kemudian, Andi berbicara dengan sang ahli dan memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Andi merasa sudah waktunya baginya untuk kembali ke kota dan melanjutkan kehidupannya. Saya berterima kasih atas bantuanmu selama ini, kata sang ahli pada Andi. Kau telah membantu kami dalam mengusir kuntilanak dari desa ini. Kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Andi tersenyum dan menjawab, sama-sama. Saya merasa senang bisa membantu warga desa dalam menghadapi kuntilanak. Saya berharap semoga desa ini tetap aman dan damai. Warga desa mengantarkan Andi hingga ke perbatasan desa. Mereka mengucapkan terima kasih dan doa-doa terbaik untuk Andi. Andi merasa haru dan senang karena mendapatkan banyak teman baru di desa tersebut.
Kembali ke kota, Andi menceritakan pengalamannya dengan teman-temannya. Mereka sangat tertarik dengan kisah Andi tentang kuntilanak dan bertanya-tanya apakah Andi akan kembali ke desa tersebut suatu saat nanti. Andi hanya tersenyum dan mengatakan, siapa tahu. Tapi satu yang pasti, saya telah belajar banyak dari pengalaman ini dan saya merasa lebih siap untuk menghadapi dunia mistis selanjutnya. Dan begitulah kisah Andi tentang sosok kuntilanak mengerikan di desa terpencil berakhir. Walaupun pengalaman tersebut menakutkan, Andi merasa senang karena telah bisa membantu warga desa dalam menghadapi bahaya tersebut dan juga mendapatkan banyak ilmu baru mengenai dunia mistis.